Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alamin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi. Beliau berkata di sini, di dalam kitab ini kutipannya dijelaskan, orang yang pengen selamat dari azab kubur, ya, pengen kira-kira kita selamat dari azab kubur. Azab kubur itu apa sih? Siksaan kubur. Siksaan kubur. Ya, ketika kita masuk ke ruang lahat, ke liang lahat nih, ya Allah, kita sendirian dalam kubur. Ya nggak, kekasih kita yang kita cintai itu udah nggak ada dalam kubur, udah nggak ikut sama kita. Ya nggak ikut sama kita. Anak-anak kita udah nggak ikut lagi sama kita. Kita sendirian, benar-benar di dalam kubur itu sendirian, sempit, sumpah, gelap. Ya Allah, coba kita bayangin dah nih. Bayangin kita, ketika kita sering mengiringi jenazah, ya kan, dibungkus kain kafan sedemikian rupa, ya kan, dimasukkan ke liang lahat, diazani, ya kan, terus dan sebagainya, diuruk dah tuh, ya kan, terus kita keluar dari pekuburan, keluar dari area pekuburan, 7 langkah kaki kita keluar dari pekuburan, keluar dari pemakaman, maka di situ malaikat mungkar nakir udah datang, bro, tuh ke ahli kubur ini yang baru dimakamkan, langsung ketika dimakamkan udah bubar semuanya, ini langsung malaikat mungkar nakir datang, tuh kita benar-benar dahsyat, luar biasa ketakutannya. Sendirian kita teriakan bini kita, mana mama sayang, jangan tinggalin saya sendirian sini, takut. Datangin malaikat mungkar nakir, dirikan kita, ya enggak, rumah belatung, rumah cacing, rumah kalajengking, tuh di situ di dalam. Ya, nah orang kalau pengen selamat dari azab kubur, siksaan kubur, ya enggak, ini ada 4 perkara. Kita harus melanggengkan 4 perkara. Kita harus mengistiqomahkan 4 perkara supaya kita selamat dari azab kubur. Dan menjauhkan 4 perkara pula. 4 perkara kita lakukan, 4 perkara kita jauhkan, tinggalkan. Apa 4 perkara yang kita harus lazimkan, yang harus kita istiqomah? 1, 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang harus kita lazimkan? Kita terus meneruskan, amalkan, jalankan. Yang pertama, fal muhafazah 'ala sholat. Nah ini, menjaga sholat. Orang kalau pengen selamat dari azab kubur, kita kudu jaga, kita butuh sholat 5 waktu. Jangan kita tinggalin gara-gara kesibukan kita dunia sampai lupain sholat. Jangan, jaga sholat 5 waktu. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita ninggalin sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai kita ninggalin sholat 5 waktu. Saat saya di perjalanan jauh, saya pulang kampung ke Jawa, ke Surabaya, terus bagaimana sholat saya? Ada tata caranya. Kita sholat jamak, mengumpulkan 2 sholat di dalam 1 waktu. Contoh, ada istilah jamak takdim sama jamak takhir. Jamak takdim itu sholat yang bisa dijamak itu zuhur, asar, maghrib, isya. Yang bisa dijamak. Jamak itu apa sih? Mengumpulkan 2 sholat di 1 waktu kita kerjainnya. Jamak takdim berarti kalau misalkan sholat zuhur sama sholat asar nih, kita kumpulin. Jamak takdim itu kita mengerjakan sholat zuhur di waktu sholat zuhur, kita mengerjakan sholat asar di waktu sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim. Jadi ketika masuk waktu sholat asar, kita udah nggak perlu melaksanakan sholat asar lagi, karena udah kita kerjakan di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Ya. Ada istilah jamak takhir. Jamak takhir itu apa? Jamak takhir ini sholat zuhurnya dikerjakan di waktu sholat asar. Maka ketika masuk waktu sholat asar, kita sholat asar dulu, baru melaksanakan sholat zuhur. Artinya sholat zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Ini namanya jamak takhir. Misalkan kita belum sempat pisan perjalanan, nggak sempat pisan sampai berhenti ke rest area, ntar kita jamak takhir aja, ntar berhentinya kita asar aja, ngasoknya sekalian sholat zuhur kita jamak takhir. Tuh gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Atau enggak, kalau nggak pengen kita ribet-ribet perjalanan jauh misalkan ya, kayak gitu, kita pakai jamak takdim nggak apa-apa, berhenti dulu sholat zuhur,
Kita sholat zuhur, habis sholat zuhur baru habis sholat zuhur kita sholat asar, jamak takdim, ya kan, terus baru kita makan. Biasanya kan begitu. Kalau orang perjalanan jauh tuh, kita berangkat dari pagi tuh ya, biasanya ngambil arahnya jamak takdim, ya jamak takdim. Sholat asarnya dikerjakan di waktu sholat zuhur, sekalian istirahat, sekalian makan. Kayak gitu. Ya. Yang kedua, wasodakoti, sodakoh. Ya, sodakoh. Berapapun itu sodakoh. Sedekah kan gak cuma berupa harta saja. Tabassumu ila akhika sodakoh. Tabassumuka ila akhika sodakoh. Senyum sama saudara kamu, sedekah. Ya, keringat kita keluarkan buat demi pekerjaan mulia, itu sedekah juga. Nolong orang, bantu orang dengan tenaga kita, pikiran kita, itu sedekah juga. Ya, kayak begitu. Nah, nomor 2, orang yang pengen selamat dari azab kubur, siksa kubur, itu adalah kita melanggengkan sedekah. Sedekah ini bisa nolak bala yang akan terjadi pada diri kita. As-shadaqatu taf'ul bala. Sedekah ini bisa nolak bala. Yang tadinya kita celaka, hari ini kita dijadwalkan di Lauhul Mahfuz celaka, tapi bisa tertolak dengan sedekah kita. Kayak gitu. Dijahatin orang tertolak dengan sedekah kita. Kecelakaan di jalan tertolak dengan sedekah kita. Intinya sedekah itu dapat menolak musibah, dapat menolak mara bahaya terhadap diri kita. Ya, itu sedekah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Orang yang pengen selamat dari azab kubur, itu kita baca Quran. Berapa banyak sekarang kita lihat orang yang lebih asik dengan statusnya, dengan HP-nya daripada membaca Al-Quran. Iya enggak? Ya Allah, ini ada apa dengan diri kita nih? Ya, Iqra'ul Quran walau ayatan, baca Quran meskipun 1 ayat sehari. Walaupun 1 ayat 1 hari. Biasain. Nah, kita biasain. Kita biasain diri kita dalam hal baik. 1 tahun kita harus punya target minimal 1 kali khatam Quran. Itu ajib. Jangan cuma Ramadan doang. Jangan saya mah tadarusnya Ramadan aja. Yang itu juga khatam. Itu mah khatam bareng-bareng. Ya enggak? Kalau di musola, di masjid dan sebagainya, ada tadarus bareng-bareng, itu mah bukan khatam sendiri. Ya, kayak begitu. Luar biasa. Ini Quran nanti di akhirat ini jadi penolong kita. Itu mengapa Imam Abu Hasan Samarqandi mengategorikan baca Quran ini bisa menyampaikan di alam kubur kita. Ya, karena dalam hadis-hadis ini banyak menerangkan Quran ini bisa memberikan syafaat pertolongan kepada mereka yang membacanya. Mereka yang membacanya. Baca Quran. Saat saya belum bisa baca Quran, belajar. Majlis Talim sekarang banyak, ngebelatak, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Orang yang betul-betul kekeh menggegam erat agama Islam, hukum Islam. Kalau di zaman akhir ini bagaikan kita menggenggam bara. Kalau orang kuat-kuat, masya Allah, ya enggak? Kita rela. Tangan kita ini terluka lantaran apa? Lantaran kita menggenggam bara. Dan sampai kita lepas ini tangan, kita lepaskan bara tersebut, maka kita pun akan menjadi kacau dan luar biasa. Bisa saja kita hilang keimanan kita. Ya, kayak begitu. Kuat-kuat kita punya Islam, iman. Kita cek terus, minimal seminggu sekali kita ngecek keimanan kita. Kayak begini, sholawat, ngeriwung, silaturahim. Manfaat ngaji barang begini, belajar barang begini, manfaatnya banyak. Silaturahim, sholawat sama Nabi, zikiran sama Nabi, zikiran sama Rasul, sama Allah. Nah, kayak begitu terus bareng-bareng kita. Itu yang berapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat, tasbih. Kita banyakin baca tasbih. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, mensucikan asma Allah. Subhanallah itu artinya apa sih? Maha suci Allah, maha suci Allah. Ketika kita membaca tasbih, kita lisan kita ini mensucikan asma Allah, mensucikan zatnya Allah. Subhanallah, subhanallah. Atau enggak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tasbihnya malaikat. Ketika detik-detik Nabi Muhammad SAW mau dilahirkan, itu para malaikat, penduduk malaikat langit dan bumi bergemuruh luar biasa. Detik-detik dilahirkannya Nabi Muhammad SAW ini bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat thayyibah, kalimat yang paling dicintai Allah. Ya, kalimat yang paling dicintai Allah itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Udah dapat semuanya. Subhanallah itu tasbih. Wala ilaha illallah itu tahlil. La ilaha illallah syaratnya masuk Islam, syaratnya masuk surga, ya kan?
Wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Walhamdulillah artinya apa? Muji sama Allah. Kita segala puji bagi Allah. Kita udah tahmid, kita muji sama Allah. Terus wallahu akbar, kita mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu akbar. Jadi keempat kalimat ini, empat yang sangat dahsyat banget ini, empat kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini udah komplit empat, luar biasa. Terus yang terakhir, wal bauli qaiman. Orang kalau pengen selamat dari azab kubur itu harus menjauhi yang namanya kencing bari berdiri. Ini banyak nih. Bahkan masjid-masjid kita menyediakan kencing berdiri sekarang. Ya, kencing berdiri. Iya, baik-baik kencing berdiri dilarang. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, paling banyak ahli kubur ini diazab lantaran apa? Mereka kencing berdiri. Mereka kencing berdiri. Kenapa? Enggak istinja. Ya enggak? Enggak istinja. Istinja dari pipis, cebok dari pipis sama cebok dari BAB, ini hukumnya wajib. Ya. Al-istinja minal bawi wal ghaid wajibah. Wajibun, wajib hukumnya. Ya, jangan sampai kita ada ngacur ya, enggak, main dimasukin lagi aja tanpa kita beristinja. Baik, hati-hati, celana yang kecipratan najis, celana yang kecipratan air pipis, ini kalau kita buat sholat nggak sah hukumnya. Ya, hati-hati. Ya, makanya perlu kita hati-hati dalam buang air, juga ada tata cara tersendiri. Ya, kayak begitu. Kenapa agama melarang buang air kecil sambil berdiri? Ya kan? Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, kencing berdiri ini bisa mengakibatkan seseorang batu ginjal atau kencing batu. Ya. Buang air kecil ini proses di mana kita ini mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh tuh. Mengeluarkan kotoran-kotoran tubuh. Jadi oleh karena itu dalam membuang air kecil kita harus dituntut untuk benar-benar bersih, melakukannya dengan benar sesuai aturan. Bagaimana air kencing biar bersih benar-benar sesuai aturan? Yaitu duduk pipisnya kita ini dalam keadaan jongkok. Ini yang sempurna, ya. Nah, kalau misalkan kita buang air kecil atau pipis kok dalam keadaan berdiri, ini air seni ini tidak keluar seutuhnya. Air pipis ini nggak bakalan keluar seutuhnya, masih ada sisa-sisanya, ya kan? Nah, ini yang akan menghambat daripada terjadinya kencing batu lantaran dia ini tersumbat di kandung kemih oleh sebab air seni itu yang tertinggal lama dalam mengendap terus mengeras jadi batu. Tuh. Air kencing itu kan sisa kotoran-kotoran yang air yang kita minum. Bahasa kasar ampas-ampas airan, ampas-ampas cairan pada tubuh kita. Ya kan kalau buang air besar kan ampas-ampas daripada makanan tuh. Kalau air pipis ini ampas-ampas daripada minuman. Kotoran berarti air kencing itu kotoran. Jadi bila mana kotoran tersebut, air tersebut tidak seutuhnya keluar, dia mengendap, dia mengeras, akhirnya ketika kita pipis ini jadi kencing batu nantinya. Bahaya. Hukumnya ini dalam mazhab Imam Syafi'i, kencing sambil berdiri itu hukumnya adalah makruh. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan para sahabat-sahabat Imam Syafi'i, para santri-santri Imam Syafi'i mengatakan kencing sambil berdiri tanpa ada uzur ini termasuk makruh tanzih, sangat dibenci ya, oleh agama. Ayo kita perbaiki yang tadi ya kencing berdiri, ya pipis berdiri, ya kan? Ayo jangan sampai berdiri, kita jongkok masuk ke kamar mandi, pipis datu di situ sambil jongkok. Ya kayak begitu. Alhamdulillah Al-Fakir udah beberapa tahun belajar untuk supaya selalu pipis itu dalam keadaan jongkok.
Ya, karena di situ adalah sunnah Rasulullah, karena di situ adalah menyehatkan, karena di situ juga takut atas azab kubur. Ya, termasuk orang yang pengen selamat dari azab kubur. Tadi Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa hindari yang namanya kencing berdiri, bahaya.